Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Sofyan Saifurijal serta teman-teman IKT yang saya hormati. Kami perwakilan kelompok kedua dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami akan menjelaskan tentang Bahasa Indonesia baku dan Bahasa Indonesia tidak baku, serta yang lain-lain yang bersangkutan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman saya satu persatu. Yang pertama, Ahmad Fauzi Hasan. Yang kedua, Muhammad Thohir Al-Qorudi. Yang ketiga, Muhammad Hafidul Ahkam. Yang keempat, Ahmad Agim Ramadhani Salsabila. Yang kelima, saya sendiri, yaitu Muhammad Hasan Saifurijal. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dasar-dasar bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku bisa disebut juga dengan istilah bahasa standar. Apa itu bahasa Indonesia baku? Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang diterima dalam situasi resmi. Bahasa baku digunakan dalam perundang-undangan, surat resmi, berbicara di depan umum, laporan, karya ilmiah, dan digunakan dalam situasi belajar dan mengajar. Jadi, tidak heran atau menjadi hal yang lumrah bagi kita mahasiswa menemukan bahasa baku pada saat kita belajar mengajar. Karena bahasa baku itu cocok digunakan dalam situasi belajar mengajar. Pasti kalian bertanya-tanya, apa itu baku? Apa itu baku? Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya. Baku adalah kata yang standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kebakuan kata sangat ditentukan oleh tinjauan disiplin ilmu bahasa dan berbagai segi, yang ujungnya menghasilkan satuan bunyi sangat berarti sesuai dengan konsep yang disepakati. Bukan hanya itu, kebakuan kata sangat ditentukan oleh tinjauan disiplin ilmu bahasa dari berbagai segi, yang ujungnya menghasilkan satuan bunyi yang sangat berarti sesuai dengan konsep yang disepakati. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku diantaranya 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Maksudnya tidak bercampur dengan bahasa daerah. Contohnya pada kalimat sampean sudah makan. Nah, yang benar itu adalah Anda sudah makan. Sampean itu bahasa daerah. Lanjut ke nomor 2. Tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contohnya, saya harap Anda datang on time. Nah, itu salah. Yang benar, saya harap Anda datang tepat waktu. Lanjut ke nomor 3. Digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Contoh yang salah. Bersama ini, saya menyampaikan lamaran pekerjaan sebagai tenaga marketing. Sedangkan contoh yang benar ialah, dengan ini, saya menyampaikan lamaran pekerjaan sebagai tenaga marketing. Lanjut ke ciri-ciri bahasa Indonesia baku yang keempat, ialah tidak terkontaminasi atau ambigu. Contohnya, istri camat baru. Nah, di sini masih ambigu. Maknanya camatnya yang baru atau istrinya yang baru. Lanjut ke yang nomor 5, ialah tidak mengandung kata-kata yang berlebihan atau pleonasme. Contohnya, agar supaya bagus hasilnya. Kata agar dan supaya mempunyai makna yang sama. Contoh yang kedua ialah saya alumni lulusan pondok pesantren. Kata alumni dan lulusan maknanya sama sehingga tidak efektif.
atau berlebihan. Lanjut ke pembahasan jalur pembakuan lafal bahasa Indonesia. Adapun pembakuan lafal bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembakuan lafal melalui jalur sekolah, dan yang kedua, pembakuan lafal melalui luar jalur sekolah. Yang pertama, pembakuan lafal melalui jalur sekolah. Upaya pembakuan lafal bahasa Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan atau diresmikan sebagai bahasa persatuan. Upaya pembakuan dimulai dari sekolah-sekolah yang mengajarkan atau memakai bahasa Melayu. Yang kedua, pembakuan lafal melalui luar jalur sekolah. Sebelumnya telah disinggung bahwa lafal baku sebagai perwujudan ragam bahasa yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, di banyak tempat di dunia ini, acap kali ragam bahasa para penutur dari kalangan kelas sosial atas dijadikan acuan atau model. Hal ini terlihat jelas di Indonesia. Langsung saja ke pengertian kata tak baku. Kata tak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata tak baku biasanya muncul karena adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapan. Karena faktor kebiasaan dan tidak pernah diperbaiki, maka kata tak baku tersebut menjadi ada dan akhirnya sering digunakan. Itu sebabnya. Kemudian biar lebih bisa dipahami, kita langsung ke ciri-ciri kata tak baku. Kata tak baku memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian dipengaruhi oleh bahasa asing. Kemudian terkontaminasi atau rancu. Maksudnya terkontaminasi atau rancu. Nah, ini tidak jelas. Banyak digunakan dalam bahasa gaul, dalam kurung percakapan sehari-hari. Kemudian contoh-contoh dari kata baku dan tak baku. Kata baku Senin, kemudian yang kata tak baku Senin. Nah, ini yang salah satu kata tak baku yang dipengaruhi oleh bahasa daerah. Senin adalah bahasa Indonesia, sedangkan Senin bahasa Madura. Kemudian yang kedua, azan. Kata tak bakunya azan pakai D. Kemudian kuitansi, kata tak baku kuitansi menggunakan W. Yang benar kuitansi tanpa W. Kemudian adab, kata tak bakunya adab. Kemudian administrator. Kemudian kata tak baku ialah admin. Admin yang sudah sering kita dengar sehari-hari dalam perbincangan WhatsApp dan lain-lain. Kemudian kata baku ijazah terakhir. Kata tak baku ijazah menggunakan S. Biar lebih mudah dipahami penjelasan ciri-ciri kata tak baku. Kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Untuk jenis kata yang satu ini ternyata bisa muncul karena penggunaan bahasa yang salah dan terus diulang. Beberapa orang tidak dapat membedakan yang mana kata baku atau tidak. Bahkan beberapa orang keliru menganggap kata yang sering dipakai olehnya merupakan kata baku yang sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hanya persepsi diri mereka saja bahwa bahasa yang mereka gunakan sudah benar, sudah termasuk baku. Padahal sebenarnya salah. Hal ini dapat menjadi kebiasaan yang buruk jika menggunakan kata-kata secara tidak tepat.
Nah, ini yang menjadikan yang asalnya baku tidak ada, akhirnya menjadi tidak baku. Fungsi kata tak baku dalam hal ini tidak lain adalah untuk menambah keakraban seseorang dengan lawan bicaranya. Beberapa karya sastra yang juga ada yang menggunakan kata tak baku, salah satunya adalah cerpen. Jadi juga ada beberapa tujuan dalam penggunaan bahasa tak baku. Hanya sebagian saja, ialah contohnya cerpen, kemudian komik-komik yang lain untuk menarik peminat pembaca. Dan di situ banyak kata-kata yang tak baku, semisal lo, kemudian gue, dan selainnya. Mungkin hanya ini presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.